Di sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu bootstrap. Di sini ada kita memiliki data asli yaitu datanya 2,5, 21,8, 23,1, 229, 9. Nah, terus kemudian kita set karena untuk tidak mengubah parameter dari iterasi bootstrapnya. Terus kita membuat parameter bootstrap and iterasinya ada 1000, terus and size-nya length data. And size-nya itu tergantung panjang atau jumlah dari data kita. Terus kemudian menyimpan hasil bootstrap. Terus kita bikin variable bootstrap means yaitu numerik. Terus buka kurung and iteration. Terus kita di sini pakai for ulangan for yang dimana for i in 1 sampai n iteration. Terus sampel sama dengan sampel data size and size replace true, terus bootstrap means i sama dengan min sampel. Nah, untuk menghitung interval kepercayaannya pada lower bound kita menggunakan kuantil bootstrap means 0,025 dan upper boundnya 0,975. Terus untuk menghasilkan outputnya kita menggunakan cat print if, terus rata-rata data hasil, terus persen titik 2 fn mean data, dan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata lower bound dan upper bound, dan didapatkan rata-rata data aslinya yaitu 22,75 dan interval kepercayaan pada 95% untuk rata-rata yaitu 22,28 dan 23,14. Di sini ada kode unik yaitu persen titik 2 fn. Ini menandakan bahwa hasil outputnya akan memberikan dua angka di belakang koma. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andre Hadi Manrota Parusip dengan NIM 122450108 dari kelas RC. Saya perwakilan kelompok 10. Nah, pada video kali ini saya akan mempraktikkan ulang pada modul 10 ya, mengenai sampling methods. Jenisnya adalah bootstrap. Ya, bootstrap bootstrap sendiri itu adalah metode sampling ya, yang memungkinkan kita untuk memperkirakan gitu distribusi statistik dengan mengambil sampel berulang-ulang kali dari data yang ada gitu melalui pengambilan sampelnya gitu. Nah, pada video kali ini eh, pukulan yang akan saya lakukan adalah pada contoh kasus kedua gitu. Nah, pada contoh kasus kedua ini terdapat kasus di mana terdapat dataset ya, yang berisi hasil tes matematika dasar dari 7 mahasiswa gitu. Terus kita diminta untuk menggunakan teknik bootstrap yang memperkirakan untuk interval kepercayaannya sebesar 95% gitu untuk variansi hasil tesnya gitu. Sini kan kita mulai aja. Pertama kita akan input data aslinya. Ya, kita input datanya 75, 80, 65, 90, 88, 62, dan 86. Ya, lihat ada 70 data, 7 data ya. Kita buat set sheetnya. 1, 2, 3. Nah, lalu kita akan eh, buat parameter untuk bootstrap sendiri. Kita buat iterasinya mau berapa jumlah ini. Di sini kita akan membuat 1000 iterasi dan jumlah datanya, jumlah size-nya itu adalah panjang datanya. Kemudian kita akan menyimpan hasil bootstrap-nya. Ceknya variances eh, objeknya itu numerik dengan parameternya iteration. Kemudian kita buat pengulangan in 1 sampai n underscore itu iterations. Ya, kita masukkan sampel sekarang sampelnya.
Sampel datanya itu data, kemudian size-nya adalah n underscore size yang sudah kita definisikan, kemudian diganti paste true. Kemudian bootstrap references-nya dalam data ke i, buat var-nya referensi itu dari sampel. Kemudian kita akan hitung interval kepercayaan berapa sih gitu. Nah, ada lower bound gitu. Lower bound ini adalah tabel yang pertama ya. Bootstrap consist itu 0,025 ya. Kalau untuk yang upper bound-nya itu ada menggunakan bootstrap juga, jadi sebesar 0,0975. Sekarang kita buat outputnya berapa. Kita print menggunakan Passivate sprint variansi data aslinya gitu. Apa ya, persen total percayaan 3,95% untuk variansi. Lower bound, kemudian upper bound. Ya, ada kesalahan di sini. Ya, baru benar. Ini kita jalankan. Ya, setelah didapat itu hasil forensik hasil data aslinya 34,8 dan interval kepercayaannya itu ada 5, nah 5 sampai 9,92 gitu. Kalau kita tinjau dari atas gitu, kita input data aslinya ya, kemudian kita gunakan spreadsheet ya, untuk memastikan hasil pengacakan itu konsisten gitu setiap kali kodenya di running gitu. Nah, ada parameter bootstrap tadi sudah dijelaskan, kita buat jumlah iterasi dan jumlah size-nya berapa gitu. Di sini kita buat simulasi bootstrap-nya gitu. Kita buat looping nah, untuk step iterasi gitu sampai bootstrap dibuat dengan metode resampling, sampel acak. Yang baru kita buat hitung interval kepercayaannya gitu. Kuantil digunakan untuk menentukan batas bawahnya dan batas atasnya berapa. Di sini batas bawahnya itu sebesar 0,025,
Terus bawah atasnya adalah 0,0975 gitu. Dan kita buat outputnya ya, dengan parameter yang sudah dibuat. Jadi dapatlah eh, variansi datanya 34,8, interval kepercayaan di saat 95% itu 5 sampai 9,9. Ya. Mungkin sekian dari yang saya presentasikan. Ya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Faiz Abdillah dengan NIM 122450114. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian contoh kasus 3. Di sini terdapat data asli X. eh, Kita memasukkan nilai variabel X yang adalah ada 150, 160, 170, 160, 190, dan 200. Selanjutnya nilai Y-nya adalah 50, 60, 65, 75, 80, dan 90. Dan kita set.sheet 123 agar ketika melakukan dijalankan berkali-kali, pengacakan akan bernilai konstan. Selanjutnya adalah parameter bootstrap. Nah, di sini n iteration ini menetapkan jumlah iterasi untuk proses bootstrap. Di sini kita melakukan bootstrap sebanyak 1000 kali. N size length x ini untuk menyimpan ukuran sampel jumlah data ke dalam variabel nz. Selanjutnya kita menyimpan hasil bootstrap menggunakan di sini ada bootstrap slope numeric and iteration. Nah, ini menciptakan vektor bootstrap slopes dengan panjang 1000 atau jumlah iterasinya yang akan menyimpan koefisien regresi dari setiap iterasi bootstrap. Selanjutnya ada indicate sampel 1.2n size. Size sama dengan n size, replace sama dengan true. Ini digunakan untuk mengambil sampel acak dengan pengembalian dari indeks data. Ini menciptakan sampel bootstrap dengan ukuran yang sama seperti data asli. Selanjutnya, ini ada example X indicator indis mengambil elemen dari X sesuai dengan indeks sampel bootstrap. Y indis mengambil elemen dari Y sesuai dengan indeks sampel bootstrap. Selanjutnya ada model LM Y sample X sample ini untuk membuat model regresi linear pada data slope coef model 2. Ini untuk menyimpan koefisien regresi kemiringan dari model regresi bootstrap ke dalam bootstrap slope. Nah, selanjutnya kita akan menghitung interval kepercayaannya lower bound adalah batas bawah dengan kuantil bootstrap slope dan 0,025. Selanjutnya untuk upper bound atau batas atasnya adalah kita menggunakan kuantil bootstrap slope dengan nilai 0,975. Nah, untuk output hasilnya kita menggunakan cat plan F, koefisien regresi data asli, dan didapatkan koefisien regresi data aslinya adalah 0,77 dan untuk interval kepercayaan 95%. Untuk koefisien regresinya adalah lower boundnya adalah 0,70 dan upper boundnya adalah 0,82. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya serahkan ke teman saya yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Selanjutnya saya Syaraisya Andini Putriansyah. Di sini akan membahas tugas mandiri dari modul praktikum mengenai Bootstrap. Pertama, untuk soal nomor 1 diminta untuk membuat 30 data dengan rata-ratanya 65 dan simpangan bakunya 1,25. Lalu, gunakan teknik Bootstrap untuk memperkirakan interval kepercayaan 95% untuk rata-rata data tersebut. Oke, langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat datanya dulu. Di sini menggunakan rnom untuk membangkitkan bilangan acak di sini sebanyak 30 dengan ketentuan yang telah diberikan yaitu rata-rata 65 dan simpangan bakunya 1,25. Oke, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, di sini menggunakan set sheet agar hasil sampelnya konsisten setiap kali kode dijalankan. Kemudian di sini kita ingin jumlah iterasi dari bootstrap-nya itu sebanyak 1000. Lalu kita gunakan fungsi bootstrap seperti yang sudah dijelaskan, didapatkan
hasil ketika banyaknya data 30, rata-rata 65 dan simpan 1,25, didapatkan rata-rata data aslinya di sini 64,93, kemudian dengan interval kepercayaan 95% didapatkan batas bawahnya itu 64,41 dan batas atasnya itu 65,49. Oke, selanjutnya untuk nomor 2 di sini, misalkan terdapat dataset yang berisi data jam belajar dan skor ujian dari 10 mahasiswa. Di sini jam belajar itu X dan skor ujiannya itu adalah Y. Gunakan teknik bootstrap untuk memperkirakan interval kepercayaan untuk koefisien regresi dari model linier berikut. Nah, lalu di sini diminta untuk iterasi sebanyak 2000. Pertama, kita inisiasikan dulu variabel yang berisi dari jam belajar ini. Kita namakan X, kemudian untuk skor ujian itu variabelnya menggunakan variabel Y. Kemudian menggunakan fungsi bootstrap, kode bootstrap yang sudah dijelaskan di sebelumnya untuk regresi, maka didapatkan hasil Nah, koefisien regresi dari data aslinya itu 5. Kemudian dengan interval kepercayaan 95% juga didapatkan koefisien regresi batas atasnya itu 5 dan batas bawahnya juga 5. Nah, sekian penjelasan mengenai modul Bootstrap. Terima kasih.